Horas dengan Pengayoman Sudena. Sekarang Kusuma Melalaknya ada di Rubasan kelas 1 Medan nih. Ikutin aku terus ya. I just wanna make you mine until the end. My summertime. Dengan Pengayoman, sekarang saya sudah bersama Karubasan kelas 1 Medan, Bapak Joshua. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Joshua ya tentunya. Tapi lebih afdol nih Pak, kalau misalnya Bapak langsung kenalan dengan Dengan Pengayoman kita. Saya Karubasan kelas 1 Medan, Joshua Ginting SH. Nah, untuk jumlah pegawai Rubasan sendiri Pak ada berapa? Oh, kalau jumlah pegawai ada 23 yang terdiri dari kepala 1, kasubsi, pejabat kasubsi ada 2, dan ada 8 petugas penjagaan. Nah, selebihnya itu ada pegawai JFU. Di antara 23 ini 5 wanita yang memang pekerjaannya sehari-hari melaksanakan tugas dan fungsi Rubasan. Berarti ada 5 Sri Kandi nih di Rubasan ini ya? Iya, Pak, ya? kami punya 5 Sri Kandi. Oke. Iya, 5 Sri Kandi. Nah Pak, saya mau tanya dulu nih Pak. Iya. Rubasan ini tuh apa sebenarnya Pak? Ya, terkait dengan yang baru diundangkan bulan ini tadi, Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Rubasan ini adalah salah satu tugas dan fungsi pemasyarakatan. Di dalamnya terkandung tugas-tugas pelayanan, pemeliharaan, dan itu semuanya sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 22 tadi. Namun demikian, turunannya terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab KUHP. Di situ juga sudah ada diterangkan. Diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Permen nomor 5 tahun 1983 tentang Rubasan ini sendiri. Nah, setelah ada Permen, ada keputusan Menteri. Terkait dengan keputusan Menteri itu, organisasi perkantoran, tata kerja perkantoran, yaitu tertuang pada Permen Kementerian, dulu bukan kementerian, masih kehakiman. Masih kehakiman. Jadi dulu masih kehakiman, Departemen Kehakiman nomor 7 tahun 1985. Jadi semuanya itu sudah dituangkan di dalam peraturan dan perundang-undangan yang harus kita ikuti, dan itulah jadi acuan Rubasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga semuanya kita tetap mengacu kepada peraturan-peraturan itu. Rubasan ini mempunyai fungsi, tugas dan fungsi itu ada. Tugas dan fungsi itu ada, yang mana tertera di tata kerja pada rumah penyimpanan itu, yaitu tugas pokoknya. Tugas pokoknya itu salah satunya adalah menyimpan dan meletakkan, menaruh, dia di dalam apa itu meletakkan barang-barang yang jadi titipan di sini. Barang-barang yang menjadi titipan ya Pak. Berarti Iya. nggak semua barang ya Pak ya? Kalau terkait dengan barang-barang titipan itu adalah yang menentukan
dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, dari pihak pengadilan. Jadi barang-barang artinya yang terdakwanya tindak pidana terdakwanya yang melanggar hukum, ada barang bukti ataupun segala macam di dalam tindakan pidananya itu yang melanggar hukum, semuanya barangnya ke sini. Dan itu semuanya harus pakai prosedur. Ya. Jadi fungsi rubasan itu juga ada. Fungsinya adalah pertama mengadministrasikan. Jadi barang-barang yang dititipkan polisi, kejaksaan, pengadilan itu bukan hanya asal titip saja gitu. Tapi harus melalui tadi apa aja Pak, tahapan demi tahapan, yaitu tahapannya pengadministrasian, pemeliharaan. Kalau di sini juga kita ya boleh dilihat, kita juga ada pemeliharaan. Jadi barang itu harus kita pelihara. Dan seterusnya harus ada pengamanannya. Nah, itu makanya petugas pengamanan kita, petugas penjagaan itu kita siapkan untuk melaksanakan tugasnya menjaga aset yang dititipkan kepada kita. Nah, berarti bedanya lapas dengan rubasan ini, Pak, kalau lapas kan yang dijaga orangnya ya, Pak. Iya, betul. Tapi kalau di sini tim penjagaannya itu bukan hanya menjaga barang-barang tadi, tapi dipelihara juga ya, Pak ya? Benar. Berarti dirawat juga dong ya? Iya. Wow. Jadi tetap itu dirawat kita. Jadi seterusnya terkait dengan kewenangan kita juga ada dengan instansi lain, ya kan? Ada kewenangan kita yang tertuang pada tanggung jawab kita ya, itu di pasal 2 KUHP 27 pasal 30 ayat 3, yaitu tentang pelaksanaan rubasan itu sudah gariskan ataupun ditentukan di KUHP. Berarti peraturannya di rubasan ini tuh ada di KUHP yang pertama, baru Undang-Undang Pemasyarakatan tadi ya Pak ya? Yang paling atas Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru saja disahkan atau diundangkan. Sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 ya Pak? Betul. Sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2020. Baru kemudian ada di KUHP. Ada ya. Selain di KUHP baru ada di Permenkumhamnya sendiri ya Pak? Iya betul ya. Nah itu dicatat tuh dengan pengayoman. Jadi tahu kan rubasan itu apa aja, tugas pengertiannya ada yang di tadi ya Pak ya? Iya. Jadi selanjutnya kalau seandainya pun dari polisi, pihak kepolisian, instansi kepolisian menitipkan barang, ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bukan sembarangan kita untuk menerimanya, tapi ada persyaratan. Katakan dari kepolisian sebagai penyidik, dia harus menyiapkan dari pengadilan, penetapan pengadilan, itu dari penyidik. Setelah di kepolisian masuk ke kejaksaan, itu sebagai penuntut, penuntutnya, jaksa menyiapkan juga itu. Tapi tidak begitu lagi karena sudah disiapkan pihak kepolisiannya tadi. Pengadilan juga begitu. Jadi harus ada ketetapan dari pengadilan semua barang-barang yang ada di sini. Jadi bukan hanya sembarangan kita terima, ada pihak polisi sembarang kita terima. Itu bukan itu. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang kita ikuti, dan itu semuanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku sama kita. Berarti tadi yang sudah ditetapkan oleh pengadilan ya Pak? Iya benar. Jadi, barangnya dari polisi ditetapkan dari pengadilan baru dibawa kemari ya Pak? Iya betul. Jadi terkait dengan itu semuanya sudah diaturkan, pihak kejaksaan juga, pihak kepolisian, pengadilan sudah. Jadi di sini kita di rubasan itu
itu mempunyai 4 gudang, 4 gudang. 4 jenis gudang. 4 jenis gudang. Iya. Oke, Pak. Gudang pertama itu gudang tertutup. Oh, ya. Nanti boleh Kita kita lihat ya, lihat-lihat Pak, ya. jalan-jalan, itu Iya. gudang tertutup. Yang kedua itu gudang terbuka. Jadi seperti ini kita sekarang ini itu ada gudang terbuka. Gudang ketiga itu adalah gudang berbahaya. Oh, gudang berbahaya. Berbahaya itu yang masuk kategori bahaya, ya mungkin saja kalau sekarang lagi ngetren-ngetrennya narkoba, apa semuanya. Berarti bisa dititip di sini. Bisa juga, dititip dengan prosedur ya. Ya. Yang terakhir itu adalah gudang satwa dan fauna. Oh, satwa dan fauna. Berarti Tinggal hanya kita belum ada ini ya, Ya, betul. belum ada pengalaman menerima barang titipan yang satwa dan fauna ini belum ada. Jadi, tapi kita sudah siapkan. Katakan kalau sumpamanya satwa, ya kan bisa jadi ini, ya katakan burung Atau yang lagi- sudah terlarang yang itu. lagi ngetren yang kemarin itu ya Pak ya, yang dia nyimpen apa tuh binatang di dalam rumah. Iya, bisa juga itu. Bisa juga kalau fauna ya mungkin tumbuh-tumbuhan yang dia bisa juga kita sudah siapkan, sudah ada tempatnya itu. Jadi barang itu semuanya seperti yang saya katakan tetap dipelihara, dan dalam waktu yang sudah lewat kami sesuai dengan kerjasama dan target kinerja Dirjen Pas mengadakan sosialisasi atau workshop terkait dengan penilaian yang selama ini memang kita belum ketahui. Artinya sesuatu barang yang masuk ke dalam kita belum tahu, kita belum bisa menilai berapa sebenarnya barang yang masuk ini, harga nilai nominalnya dihargai berapa gitu. Oke. Jadi pada saat kita mengadakan itu bekerja sama dengan DJKN, yang DJKN-nya langsung atas perintah keuangan, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Pas Pemasyarakatan, yang di bawahnya ada Direktur Pelayanan Hukum dan Rubasan, itu kita adakan. Ya alhamdulillah Rubasan kelas 1 Medan mendapatkan predikat terbaik di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Rubasan kelas 1 Medan dapat predikat di antara beberapa rubasan Yang ada di Indonesia ya. yang ada di Indonesia, dan satu di Sumatera Utara, rubasan hanya satu. Iya, begitu dia. Nah, Dewan Pengayoman udah dengar sendiri ya bahwasanya Rubasan kelas 1 Medan sudah mendapatkan predikat terbaik ya Pak ya. Iya. Dari seluruh kategori yang ada rubasan yang ada di Indonesia. Nah, Pak, dari tadi kan kita nih ngobrol terus nih. Iya. Saya mau ngajak Dewan Pengayoman untuk melihat yang 4 gudang tadi nih, Pak. Iya. Oh. Jadi saya izin ya Pak ya untuk bawa Dewan Pengayoman melihat ke dalam. Silakan. Nanti ada pendamping Bapak, kasus si Ademara, Ya. untuk menemani Bapak untuk jalan-jalan dan menunjukkan gudang-gudang yang sudah kami siapkan, dan itu memang sudah ada. Begitu saja. Oke, langsung aja ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Joshua. Ya, makasih.
sekarang saya sudah bersama Pak Heming yang ditugaskan sebelumnya sama Pak Joshua untuk menemani saya nih ya Pak. Oke, ya. Sekarang kita udah ada di gudang mana nih Pak? Saya perkenalkan diri saya dulu. Ya, boleh. Nama saya Heming Betullah. Saya Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan. Sebagai Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan, tugas saya adalah memelihara barang-barang dan merawat barang-barang bukti yang dititipkan oleh APH ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas 1 Medan. APH itu apa ya? APH itu adalah aparat penegak hukum, terdiri dari pihak penyidik atau kepolisian, pihak penuntut adalah kejaksaan, dan pengadilan serta masyarakat. Nah, sekarang kita berada di halaman terbuka gudang A. Itu pamfletnya ada tuh, pamfletnya di sana. Nah, iya tertulis. Kemudian barang-barang bukti inilah barang bukti yang kami rawat semuanya dan kami tutup supaya terbebas dari abu, debu, ya kan. Nah, barang-barang bukti yang ada di halaman terbuka A ini terdiri dari barang-barang bukti dari yang menitipkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Wah, berarti Pak di sini ada bus juga gitu ya Pak ya? Ada bus. Berarti perawatannya itu gimana Pak? Perawatannya ya kami hidupkanlah mobil ini ya kan. Kemudian kami jaga, dilihat dari baterainya dan kita lihat nanti mesinnya. Oke. Iya. Bisa dihidupkan nggak Pak? Bisa. Hidupkan! Ya, tadi kita udah melihat gudang terbuka, gudang A, kemudian gudang C, itu yang ada busnya tadi. Sekarang kita akan melihat gudang tertutup A. Inilah dia gudang tertutup A. Sekarang kita berada di gudang berbahaya. Ada gas nih Pak? Iya, ada gasnya. Kebetulan gas di rumah saya habis nih Pak, boleh nggak satu? Ini barang-barang yang ada di sini, ini titipan dari APH, dari kepolisian. Berarti nggak boleh nih ya, nggak boleh Pak? lah. Iya. Nggak boleh ya dengan pengayoman. Dengan pengayoman, udah pada tahu kan apa tugas fungsi dari rubasan itu sendiri? Nah, Kusuma Melalak berikutnya mau kemana ya? Rekomendasi dong. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. I can stay inside.